Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Muhammad Iksan Jamal dengan NIM 2009070501005 dari Bisnis Digital kelas A. Kali ini saya akan membahas materi saya mengenai teori yang berkaitan dengan sarana yang digunakan pemerintah untuk mengatur dan mendistribusikan sumber daya, layanan, dan barang yang tersedia di seluruh wilayah geografis atau negara, yaitu sistem ekonomi. Nah, sebelum memasuki ke pembahasan inti, saya ingin menekankan bahwa saya tidak menambahkan editing dalam video ini karena saya ingin rekan mahasiswa yang menjadi penilai dapat menyaksikan materi yang saya sampaikan dengan seksama. Baik, pertama-tama saya akan menjelaskan apa itu sistem ekonomi. Seperti yang tadi saya katakan, sistem ekonomi adalah sarana di mana masyarakat atau pemerintah mengatur dan mendistribusikan sumber daya, layanan, dan barang yang tersedia di seluruh wilayah geografis atau negara. Sistem ekonomi juga mencakup banyak institusi, badan, entitas, proses pengambilan keputusan, dan pola konsumsi yang membentuk struktur ekonomi suatu komunitas tertentu. Selanjutnya, saya akan memasuki materi yang saya akan bahas lebih lanjut, yaitu jenis sistem ekonomi. Sebenarnya ada banyak jenis sistem ekonomi di seluruh dunia. Masing-masing memiliki karakteristik yang membedakan. Nah, sistem ekonomi juga dibagi menjadi 3 jenis utama, yaitu sistem ekonomi tradisional, sistem ekonomi komando, sistem ekonomi pasar bebas, dan sistem ekonomi campuran. Pertama, saya akan menjelaskan sistem ekonomi tradisional. Biasanya hanya ada sedikit sumber daya yang dibagikan dalam masyarakat dengan sistem ekonomi tradisional. Entah beberapa sumber daya terjadi secara alami di wilayah tersebut, atau sumber daya tersebut dibatasi dalam beberapa cara. Dengan demikian, sistem tradisional tidak seperti ketiga sistem ekonomi lainnya. Tidak memiliki potensi untuk menghasilkan surplus, namun dengan demikian, justru karena sifatnya yang primitif, sistem ekonomi tradisional sangat berkelanjutan. Selain itu, karena outputnya yang kecil, pemborosan yang terjadi sangat sedikit, dan dibandingkan dengan ketiga sistem ekonomi yang lainnya. Kedua, sistem ekonomi komando. Seringkali sistem perekonomian komando dianggap dengan sistem perekonomian terencana atau terpusat. Akan tetapi, ada juga yang berpendapat bahwa keduanya memiliki perbedaan. Hal ini menjadi rancu karena memang perbedaan antara keduanya sering terlupakan. Jadi sebenarnya sistem perekonomian terencana adalah sistem perekonomian yang bercirikan dengan adanya unsur perencana, yaitu pemerintah mengendalikan dan mengatur produksi, distribusi, harga, dan lain-lain. Sementara sistem perekonomian komando, walaupun sama-sama memiliki unsur perencanaan, tetapi juga melibatkan unsur kepemilikan publik yang substansial pada faktor produksinya. Jadi sistem ekonomi komando adalah sistem ekonomi terencana, tetapi tidak sebaliknya. Karena pada sistem ekonomi terencana dimungkinkan adanya kepemilikan privat pada faktor produksi. Nah, dalam ekonomi komando secara teoritis mungkin bagi pemerintah untuk menciptakan lapangan kerja yang cukup dan menyediakan barang dan jasa dengan harga yang lebih terjangkau. Namun pada kenyataannya, sebagian besar ekonomi komando cenderung berfokus pada sumber daya yang paling berharga seperti minyak. Nah, jika dijalankan dengan benar, pemerintah dapat memobilisasi sumber daya dalam skala besar. Dengan mobilitas ini, pemerintah mungkin dapat menyediakan lapangan kerja untuk semua warga negaranya. Tapi karena ini juga mungkin bisa terjadi kurangnya inovasi karena tidak perlu mengambil risiko. Pekerja juga dipaksa untuk mengejar pekerjaan yang dianggap cocok oleh pemerintah. Ketiga,
sistem ekonomi pasar. Dalam sistem ekonomi pasar bebas, perusahaan dan rumah tangga bertindak demi kepentingan pribadi untuk menentukan bagaimana sumber daya dialokasikan, barang apa yang diproduksi, serta siapa yang membeli barang tersebut. Tidak ada intervensi dari pemerintah dalam ekonomi pasar murni, namun tidak ada ekonomi pasar yang benar-benar bebas di dunia. Misalnya Amerika adalah negara kapitalis. Pemerintah mereka masih tetap mengatur atau bahkan mencoba mengendalikan perdagangan yang adil, seperti program pemerintah juga, dan bisnis yang jujur atau monopoli atau lain-lain sebagainya. Nah, dengan begitu bisnis hanya memproduksi barang dan jasa yang menguntungkan. Ada banyak insentif untuk kewirausahaan. Persaingan untuk sumber daya ini juga mengarah pada faktor-faktor yang paling efisien karena bisnis sangat kompetitif. Bisnis tidak akan merugikan yang kurang beruntung seperti orang tua atau orang cacat. Kurangnya fokus pada manfaat sosial ini menyebabkan ketimpangan pendapatan yang lebih tinggi. Nah, secara historis, Hong Kong dapat dianggap sebagai contoh masyarakat dengan ekonomi pasar bebas. Terakhir, keempat, sistem ekonomi campuran. Karena pemerintah biasanya terlibat dalam pengaturan bisnis swasta, ide di balik ekonomi campuran adalah untuk menggunakan yang terbaik dari kedua dunia, menggabungkan kebijakan yang sosialis dan kapitalis. Sampai batas tertentu, sebagian besar negara memiliki sistem ekonomi pencampuran. Misalnya India dan Prancis adalah ekonomi yang menerapkan sistem ekonomi campuran. Nah, keuntungan dari ekonomi campuran sendiri adalah yang pertama, ada lebih sedikit intervensi pemerintah daripada ekonomi komando. Ini menghasilkan bisnis swasta yang dapat berjalan lebih efisien dan mengurangi biaya yang mungkin dilakukan oleh entitas pemerintah. Nah, kekurangan dari sistem ekonomi ini adalah kadang ada kritik dari kedua belah pihak yang mengatakan bahwa terkadang ada terlalu banyak intervensi pemerintah dan terkadang masih tidak cukup. Selain itu, kadang juga terjadi masalah umum, yaitu industri yang dikelola negara sering disubsidi oleh pemerintah. Nah, selain itu juga kadang mengalami hutang besar karena tidak kompetitif. Negara kita, Indonesia, menerapkan sistem ekonomi campuran. Sistem ekonomi di Indonesia digunakan sistem ekonomi campuran, kadang disebut dengan sistem ekonomi Pancasila. Sistem ekonomi ini merupakan gabungan dari sistem ekonomi liberal dan komando dengan menjunjung tinggi asas Pancasila. Sistem ekonomi Pancasila ini juga sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar 1945, pasal 33 yang terkait dengan sistem ekonomi. Nah, kesimpulan yang saya dapat dari materi ini, sistem ekonomi dikelompokkan menjadi tradisional, komando, pasar bebas, dan sistem campuran. Sistem tradisional berfokus pada hal-hal dasar seperti barang, jasa, dan pekerjaan, dan mereka juga dipengaruhi oleh tradisi dan kepercayaannya. Dan sebuah otoritas terpusat mempengaruhi sistem ekonomi komando, sedangkan sistem ekonomi pasar bebas berada di bawah kendali kekuatan dan permintaan penawaran. Nah, terakhir, ekonomi campuran adalah kombinasi dari sistem komando dan pasar. Dengan demikian, dari sudut pandang saya pribadi, sistem ekonomi apapun yang digunakan pada intinya akan merusak keberadaannya sendiri. Hal ini sudah dirasakan oleh banyak negara. Contohnya apa yang membunuh Amerika adalah sistem ekonomi kapitalisme yang menjadi intinya. Harus ada keseimbangan.
ekonomi campuran merupakan sistem ekonomi dengan sistem yang paling adil sejauh ini. Nah, sekian dari presentasi saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.